1, 2, 3. Oh gitu. Halo kawan dan non bugil. Sekarang gue lagi bareng sama Eki. Iya. Yeah. Owner dari brand Amosi. Yep. Oke. Bisa ceritain nggak Ki? Amosi itu apa gitu? Amosi itu apa? Sebenarnya ya Amosi kita bergerak di ya banyak sih Bang. Pada akhirnya kita jadi multi produk nih gitu. Tapi memang konsep-konsep awalnya dulu kan Amosi itu dikenalnya lewat gelang, konsep-konsep etnik, keindonesiaan gitu. Memang kita masih bergerak di ranah itu gitu loh. Cuma seiring berjalannya waktu ya kita mulai merambah hampir ke semuanya gitu. Mulai dari tas, aparel gitu. Jadi kalau ditanya Amosi sebenarnya apa ya kita ya produk serbaguna sih, khusus untuk traveling tapi dan ya memang segmentasinya non teknikal Bang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang bikin yang serba bisa dilipat kecil, anti air apa segala macam, di kita ada produk yang kayak gitu. Tapi itu add on gitu kayak pelengkap gitu. Kita tuh lebih ke produk yang di daily bisa dipakai juga, tapi kalau lo mau traveling ya bisa juga. Jadi apa istilahnya serbaguna lah gitu. Serbaguna ya. Versatile. Dari kapan tuh Amosi? Amosi itu 2016 berarti 2016. Jadi 2015 gue resign dari kantor kerjaan, mulai ngulik baru 2016 itu resmi adanya sih kayaknya. Awal-awal tahun. Produk yang pertama dibikin? Gelang mungkin. Iya kalau misalkan teman-teman udah gelang kita awalnya di gelang. Nggak neko-neko sih Bang dulu, jadi emang hobi nongkrong di toko-toko outdoor gitu kan. Nggak hampir tiap hari tapi kadang kalau nongkrong ngobrol tuh kayak sampai malam gitu. Gue ngeliat ada beberapa etalase yang aksesoris tuh kan masih gitu-gitu. Dulu kan masih rame perusik-perusikan tuh Bang, gue liatnya gitu. Kok nggak bisa gitu kita bikin gelang yang ada agak high grade dikit. Masa lu jual gelang gocengan? Akhirnya gue coba bikin kulik-kulik Amosi. Dari awalnya jual 30.000, jualan gelang doang sampai 120.000 kan waktu itu. Iya, satu biji pakai packing dan alhamdulillah diterima gitu. Ya udah Amosi awalnya bergerak dari situ sih sampai memang titik baliknya ketika kita kolaborasi sama teman-teman Aksa 7 waktu itu kan yang Negeri Dongeng. Kita bikin produk kolaborasi gelang yang Kerinci Mahameru gitu. Nah dari situ pelan-pelan mulai keangkat nama Amosi. Kerja sama seperti apa tuh sama Aksa 7 kemarin? Waktu itu kan mereka kalau nggak salah balik dari Bukit Raya ya, karena kan independen tuh mereka. Jadi balik dari Bukit Raya, istilahnya tuh kayak kehabisan dana untuk melanjutkan ekspedisi. Akhirnya Techumit waktu itu dan teman-teman punya inisiatif untuk menggalang dana lewat penjualan produk gitu. Waktu itu kaos tuh masih awal, sempat ada pameran juga. Lalu berlanjut gue coba menawarkan diri waktu itu. Gue mau coba bantu bikin produk gelang, tapi konsepnya begini gitu. Nggak langsung berat jadi diterima juga gitu. Jadi ada dibenahin ini itunya segala macam sampai akhirnya udah kita mulai dari gelang itu buat supporting ke kegiatan Aksa 7 pendakian selanjutnya, sisa ke mana ya sebelum Kartens tuh Binaya sama Kartens, sisa 2 gunung. Jadi Aksa 7 tuh programnya pendakian 7 puncak tertinggi di Indonesia. Dan dibikin film gitu. Film ya? Bobo Genset coba naik gunung aja untuk supporting. Ya pokoknya Negeri Dongeng sih. Negeri Dongeng ya filmnya. Teman-teman ada yang belum tahu. Jadi si Amosi ini sempat support juga di Aksa 7 buat pendakian 7 puncak tertinggi di Indonesia. Iya. Konsep kedepannya akan seperti apa nih si Amosi? Konsep selain ke produk yang buat daily gitu kan. Karena dari warna pun punya karakter sendiri nih. Bisa ceritain apa sih gitu konsepnya gitu? Iya. Jadi seiring berjalannya waktu kan ketika emang jatuhnya kita tuh baru masuk di apparel sama carry goods itu tahun-tahun 2018 waktu itu Bang. Jadi kita masih cukup muda lah main di apparel sama bags gitu. Sederhananya memang karena gue nggak terlalu pengen warna yang catchy banget gitu, terang-terang. Akhirnya kita main konsep warna tuh di earth tone karena warna-warna bumi itu kan awalnya dari gelang-gelang coklat gitu. Ya udahlah kita nggak langsung melenceng lari kemana-mana. Konsep produknya waktu itu masih di earth tone color gitu. Ya udah kita kembangkan dari situ aja. Seiring berjalannya waktu sebagian besar diterima, ya kita tetap lanjut. Cuma memang nanti ya 2021 harus ada sedikit perubahan. Iya gitu yang memang kita coba garap. Ya kita nggak bisa bilang belum pernah ada di Indonesia sih, tapi harapan gue sebenarnya
minimal ada warna baru lah gitu dari Iya. brand Indonesia yang akan muncul di 2021 nanti. Nah, gua harap sih Amosi bisa memfasilitasi hal itu. Konsep barunya itu. Konsep barunya itu gitu. Tapi dengan Earth Tone juga. Atau Iya. agak bergeser. Ada sebagian yang Digeser. iya digeser juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada pernah mampir ke Indofest 2020 kan ngelihat suasana Amosi itu yang kayak yang tadi gue sempat bilang gitu Bang, kayak kabin-kabinan gitu, coklat, warnanya kayak gini gitu ya kan. Akan tetap ada yang kayak gini, cuma mungkin dari segi pengambilan sama konsep campaign dan perilisan produk aja yang kita kemas agak beda gitu. Berbeda dari yang agak sebelumnya. berbeda dari sebelumnya. Lebih ke situ sih. Distribusi penjualannya gimana? Saat ini sih Amosi memang ya dibilang 50-50 banget enggak, tapi kita ada retail rekanan sama toko-toko outdoor. Dulu sempat 2019-an 18-an awal kalau nggak salah itu udah sempat se-Indonesia juga. Cuma seiring berjalannya waktu kita mulai kerucutin toko-toko outdoor, apalagi sekarang masuk masa pandemi gitu kan, ya mulai rada milih juga gitu toko-toko retail. Ya pada akhirnya kita fokus di dua itu sih, online kita jalan, ya web marketplace, sosial media ada, dan toko-toko retail. Sistem distribusinya seperti Sistem itu distribusinya seperti itu sekarang. Gitu sih Bang. Menarik sih. Apa ya? Tadi ngomongnya udah kelamaan sih. Kita udah ngomong banyak banget soalnya tadi di depan. Iya, jadi kelupaan apa yang mau disampaikan. Si Amosi ini buat gue menariknya dia punya karakter sendiri yang belum ada di produk lain. Ada sih, cuman ya masih custom masih pabrikan bukan custom. Kalau si Amosi ini kan murni custom, dari desain pun semua sendiri, bukan yang pabrikan gitu kayak motif-motifnya. Udah berapa artikel sekarang? Artikel produk ya. Kalau keseluruhan kan kita dibagi jadi pokoknya headwear, apparel, carry goods sama aksesoris. Dari 4 kategori produk itu total ada sekitar 53 apa 55 SKU gitu Bang. 55 artikel lah. 5 artikel. Kurang lebih 55 artikel lah. Lumayan Banyak. Lumayan pusing ternyata ngaturnya, banyak produk juga. Nah, selama pandemi ini kan lumayan ya bikin banyak yang drop gitu, semua toko, terus brand juga termasuk kena. Betul, Kan? nggak bisa dipungkiri sih Bang. Pengen tahu nih, katanya kemarin ngeluarin brand baru. Dibahas juga ya di sini. Iya, dibahas Harusnya tadi sekalian. gue bawa produknya itu. Iya, mengenai brand barunya itu gimana tuh si Amosi? Iya, jadi nggak jauh dari ini sih Bang. Ya kayak gue ngelahirin Amosi, dibilang anak gunung banget enggak, tapi seneng ngelihat orang traveling, seneng kayaknya kalau orang riuh mau naik gunung gitu kan, atau jalan-jalan kemana, akhirnya Amosi lahir gitu, mencoba memfasilitasi. Sama halnya ketika pandemi ini kita sama-sama berasa kan, pada saat Maret udah mulai gonjang-ganjing tuh Bang ya kan. Penjualan turun, corona makin merebak. Harusnya tuh September Amosi rilis artikel koleksi terbaru. Jadi kita bilang koleksi tuh Bang. Jadi kalau di luar negeri itu ada SS Summer Spring gitu, atau enggak Fall Winter, mereka ngebagi kan tuh. Nah, kalau kita early season, end of season gitu, biar rapih gitu. Jadi per 6 bulan kita rilis produk baru. Ya qadarullah September harusnya sudah rilis produk baru. Iya, produk baru, koleksi terbaru bahkan. Dari Amosi. Kita milih ngerem setelah gue diskusi sama tim kita, ngerem terus lantas cash flow ini mau digerakin kemana nih gitu. Ya udah, dengan inisiasi gue bilang ya udah kita lahirin brand baru. Lahirlah Road Miles gitu. Road Miles namanya. Khusus konsepnya gimana? Konsepnya buat sepedahan sebenarnya, karena kan pada saat masa pandemi ini mulai rame. Dibilang aji mumpung banget ya, gue nggak bisa memungkiri. Iya, gue ambil momentum ini karena memang sepeda pada saat itu lagi naik. Tapi gue ngerasa iya ini emang ceruknya dari dulu kan sebenarnya sepeda udah rame gitu loh Bang. Bike to work, anak-anak fiksi, anak-anak seli, MTB apalagi udah banyak gitu. Cuma memang pandemi ini menjadi momentum untuk mereka muncul dan lahir gitu. Nah, gue ngelihat ketika pandemi muncul, momentum ini ada, kuenya jadi gede gitu loh Bang, gitu. Nah, ketika kuenya gede, gue ngerasa khusus untuk di produk pendukung nggak ada yang makan kue ini gitu. Jadi pilihannya antara diserbu produk impor dari Cina, ya contohnya tas-tas sepeda yang murah segala macem, atau enggak lokal yang mau coba bergerak sendiri ke arah sana. Akhirnya gue ambil keputusan
ya road miles mendingan hadirin sekalian. Masalah spare part, jualan sepeda, yaitu orang-orang yang udah punya uang dan kapasitas cukup banyak lah. Mereka silakan jualan yang mahal-mahal kayak gitu. Gue cuma pengen bikin produk yang memfasilitasi kebutuhan kalian. Dalam hal ini ya gue bergerak di apparel dan bags khusus buat sepeda. Khusus buat sepeda. Iya, dengan spesifikasi sama seperti Amosi. Bahkan lebih high grade karena lebih high grade. Jadi si tas ini sederhana ya, kayak tas yang gue jual ini misalkan 195, mungkin di outdoor juga barang-barang Amosi dibilangnya mahal kali bang, soalnya kan Westback rata-rata nggak ada yang mahal sih. Oke, ada yang mahal karena sebetulnya yang kita beli bukan hanya sekedar produk, iya tapi sih, bener, kita beli sebuah konsep gitu, kan, sebuah desain. Itu yang kita beli sih sebetulnya. Kalau gue sebagai konsumen ya, gue cuma beli itu gitu. Jadi kalau mahal atau murah ya itu tergantung kita ya, yang pola pikirnya juga ya bang. Benar, kita berpikirnya seperti apa gitu. Iya. Ya itu sih gue juga bilang kalau di tas standaran gitu sederhana misalnya 195 nih, di Road Miles itu gue jual bisa sampai 295.000 per satu tas. Tapi memang konsepnya dibikin multifunction gitu. Jadi lu bisa bikin tas ini jadi handlebar bag yang di bagian depan stang, lu bisa di bagian dijadiin waist bag juga, dan dari segi materialnya kita up gitu, karena kayaknya di sepeda gue coba menyasar segmennya middle up gitu, sekalian aja gitu. Masa ya lu bisa beli Brompton atau sepeda ratusan juta sampai 295.000 nggak bisa sih gitu. Arahnya ke situ sih bang. Jadi pemilihan bahan pun berbeda dengan yang Amosi gitu. Iya, jadi detail-detail aksesorisnya itu kita coba bedain sih. Bedain gitu. Lebih ke situ sih bang. Gitu. Waktu bikin si Amosi, kendala apa sih yang dirasain? Amosi, ya karena kan kita sifatnya bootstrap bang ya, jadi benar-benar dari nol ngerintis sendiri. Apalagi gue pasca resign dari kerjaan di 2015, jatuhnya gambling juga, tapi gue ngelihat gue udah coba punya visi, ngelihat dari segi keuangannya kayaknya finansialnya cukup, bisa ya udah gue jalanin gitu. PR sih sebenarnya ya ngebangun dari nolnya itu gitu loh bang. Jadi kayak nggak mudah sebenarnya ketika lu dari jualan gelang, apalagi pasca kita perpindahan gitu. Karena banyak yang ngasih saran, udah kira mainan gelang aja, Amosi gelang udah, Amosi gelang aksesoris. Saya juga bilang kayaknya nggak sesempit itu deh gitu Amosi, karena pada akhirnya gue pengen jadi problem solver untuk anak-anak, orang-orang yang pengen traveling kemana-mana gitu. Kalau gelang mah pelengkap aksesoris doang. Nah perpindahan ketika gue mau dari gelang aksesoris ke produk apparel, bags dan kawan-kawan yang notabene dari segi R&D harus lebih giat gitu. Nah PR sih sebenarnya di situ, dan modalnya juga harus lebih kencang. Iya, di situ. Dapat modal dari mana Ki? Kayaknya bisa dapat bocorannya gitu. buat yang banyak sih yang pengen punya brand gitu. Cuman mereka masih bingung ini harus dimulai dari mana gitu. Iya, permodal. Kalau misalkan ya ngebahas dari Amosi dulu sih ya bang ya. Ya jatuhnya gue bisa bilang kita berangkat dari nol memang gitu. Ada beberapa dulu temen yang membantu juga gitu. Tapi ketika sering berjalannya waktu ya kita bergerak sendiri gitu loh bang. Dan titik baliknya ya waktu pas gue coba menang kompetisi bisnis, dapat kucuran dana segar gitu. Nah dari situ juga gue riset development jauh lebih dalam gitu. Jadi mungkin bisa dibilang saat waktu itu yang gue pakai sebisa mungkin untuk ngegebrak ngembangin Amosi sekalian. Salah satu produk yang dibikin gitu, itu R&D-nya berasal dari menang kompetisi itu atau sebelumnya udah ada produk itu, cuman jadi ada kucuran dana dari kompetisi itu jadi lebih dalam atau gimana ya? Iya waktu itu kan jadi udah ada produknya dulu atau ada kompetisi dapat kucuran dulu? Belum, jadi produknya sudah ada gitu. Jadi kayak kita sudah sempat jualan produk waktu itu, sudah masuk bags juga sama apparel juga. Cuma memang dari segi ngedalemin konsep segala macamnya belum terlalu matang memang gitu. Tapi pasca melewati banyak proses di kompetisi itu dan alhamdulillah dapat kucuran dana, ya kita jauh lebih detail lagi, dan gue juga dari segi konsep jadi jauh lebih clear lagi pas dapat kompetisi itu ya. Membantu sih. Membantu banget. Apa ya? Si tema desainnya. Tema desainnya gue lihat sih bagus ya, beda dari yang lain. Tema desainnya apa sih arahnya?
Jadi kalau di awal-awal ketika gue ngebikin konsep aparel tuh karena kan masih ada unsur-unsur etnik yang mau gue coba angkat gitu. Ya mungkin gue nggak tahu 2021 akan gue pertahanin apa geser juga. Tapi gue sebisa mungkin memainkan yang selalu gue angkat kadang-kadang tuh handmade sketch design bang. Handmade sketch design. Jadi karena memang gue kebiasa di gelang handmade gitu, segmen market gue udah terbentuk mindset ke arah situ. Ketika gue bergeser ke tas pun sebisa mungkin unsur-unsur handmade itu tetap ada. Makanya dulu kan kayak sempet bikin tas yang pakai kain-kain tenun gitu kan, udah mulai rame kalau sekarang. Dulu sempet bikin atau enggak kaos dulu ya, desainnya gue nggak, kalau ada istilahnya di desain itu full vector gitu kan, semuanya by design. Kalau ini semua orang yang sketch by tangan, dan itu diaplikasikan ke dalam produk. Kayaknya memang core desain gue saat ini kuatnya lebih ke situ kali ya bang. Ke handmade sketch. Handmade sketch, simbol-simbol gitu. Dan lalu dipadukan dengan warna-warna yang earthen gitu. Dengan, lebih ke situ sih. Inspirasinya ada terinspirasi dari salah satu suku di Indonesia atau gimana itu? Iya, waktu dulu sih iya ya. Gue coba sempat ngulik-ngulik motif-motif. Karena kan dulu jualan kain tenun tuh gue sempet ada stok tuh pokoknya dari Sabang sampai Merauke tuh gue ada gitu loh bang kain tenunnya. Jadi kayaknya bagian dari proses itu gue nggak bisa bilang ini ngambil dari Kalimantan, Sulawesi juga, karena kayak udah melebur gitu loh bang di otak gue. Jadi yang keluar ini memang pure murni dari gue dan tim yang memang ngedesain, tapi kayaknya gue bisa bilang konsep itu lahir hasil dari pengamatan gue pada saat gue dulu jualan kain-kain tenun. Jadi emang inspirasinya hampir dari semua suku malah ya bisa dibilang gitu, tapi gue coba leburin ngeblend semua jadinya. Iya gitu. Jadi sebelum punya Amosi, lu punya bisnis jualan kain tenun. Nah, Amosi dulu jualan kain tenun. Oh, si Amosi jualan kain tenun juga. Iya, jadi selain gelang, kalung-kalung adat, kain-kain tenunnya dulu gitu lah. Jadi kayaknya etnik banget gitu. Makanya kalau yang dulu ketemu gue udah lama gak ketemu, begitu kenal ngobrol, Ki masih jualan gelang. Oh, Amosi yang etnik-etnik banget ya gitu. Padahal kita pelan-pelan coba ngegeser itu gitu. Maksudnya ngegeser dalam artian kita memperluas segmentasi tanpa menghilangkan unsur-unsur Amosi yang dari dulu udah ada gitu. Jadi sebetulnya lu tidak ada tidak ada background buat bikin produk outdoor gitu kan? Iya betul. Nggak ada background Nggak ada sebelumnya. background bikin produk Jadi outdoor. lu murni dari seorang yang bekerja gitu kan? Betul, iya. Gue dulu bekerja hampir 6 tahun bang gitu. Lama sebelum resign, iya benar. Nggak ada background. Unik juga ya. Tapi senang ngedesain, ngulik-ngulik desain. Gue lebih ke tertarik visual sih. Jadi hal-hal yang berbau-bau visual desain gue tuh cukup tertarik. Makanya kalau ada yang senang ngelihat Amosi mungkin sebagian besar karena senang ngelihat desain dan paduan warnanya. Kayaknya power gue ada di situ, ya udah gue kembangin. Tapi kalau ngulik bentuk produk ya mau gak mau emang gue mulai nol dari awal, dan nggak ada tim, maksudnya nggak ada tim yang incas di sini. Itu dari gue nanti gue hire freelancer bang. Jadi emang kebanyakan freelancer ada dari Jogja, Bandung, Medan. Itu gue coba kontek-kontekan sama mereka untuk maduin konsep gue gitu. Lebih ke situ. Kirain gua kira tuh apa ya? Lu punya background di outdoor yang awalnya jualan produk outdoor, biasanya kan seperti itu ya? Biasanya Jualan produk outdoor, akhirnya tertarik buat bikin brand sendiri karena terbiasa pegang produk. Iya, yang udah gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi lu nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi yang gue cuma seneng ngeliat orang-orang naik gunung. Ya dari baru lah hitungan gue baru naik gunung tuh 2010-an lah gitu. Cuma spirit orang naik gunung tuh kayak udah nyantel gitu loh bang. Spirit orang-orang traveling tuh kayaknya asik nih traveling, enak nih gitu. Tapi kalau ditanya udah ngulik-ngulik produk, iya bahkan mungkin baru beberapa ya setelah Amosi ini doang aja. Setelah Amosi ini baru coba mulai ngulik-ngulik gitu. Lebih ke situ sih. Jadi cukup besar kesempatan buat teman-teman yang memang apalagi yang udah senang di produk outdoor gitu. Itu akan lebih mudah sebetulnya ya. Mungkin banyak banget. Karena buat Eki aja yang nggak ada background di outdoor, dia bisa kok bisa sebesar ini. Buat gue sih besar karena Amosi siapa sih yang nggak tahu gitu dengan konsep dan karakter produknya gitu kan. Yap. Ya gitu sih bang kurang. Yang penting apa ya?
punya karakter mungkin ya. Iya, jatuhnya sih gue selalu bilang bang, ketika orang mulai bisnis, kayak gue pas resign itu, mereka tuh akan berbenturan sama dua hal gitu, antara lu mau bikin bisnis yang idealis apa realistis gitu. Jadi ada yang realistis, misalkan tiba-tiba disuruh, udah lu berhenti kerja, jagain warung telur bapak lu no gitu misalkan. Lalu dia udah main telur dari awal, tiba-tiba dapet cuan, berbisnis ya realistis aja gitu, telur laku ini laku gitu. Tapi kalau idealis kan PR banget ya bang. Nah gue coba mungkin itu gitu kunciannya, gue coba strike ke hal itu gitu loh. Jatuhnya bisnis gue kayak idealis bang. Kenapa? Ya karena gue lihat mana ada orang mau beli gelang 120.000 awal-awal tuh di luar orang beli perusik gocengan. Dan itu pada saat gue taruh di toko rekanan outdoor temen gue ya samping-sampingan, ini perusik gocengan, ini gelang 120.000 gitu. Mana yang mau lu pilih? Ya udah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gue strike, walaupun banyak penolakan di awal, ini produk bagus gitu, jadi kayak kekeh sendiri gitu loh bang, pala batu gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya ketemu jalannya gitu. Ketika emang udah jalan ya gitu sampai sekarang gitu. Kuatin konsep dan visi dari awal sih kayaknya memang udah harus clear. Itu faktornya mungkin ya, bisa jadi kayaknya sih. Terus lu di saat seperti apa lu ngerasa puas dengan apa yang lu kerjakan? Atau ini masih belum puas? Nah itu makanya akhirnya gue berpartner sama temen gue gitu bang. Yang lucunya tuh dari gue ngonsep, desain, bikin produk karena emang core gue kan di situ. Sampai jadi produk aja kayaknya gue udah cukup wah gitu loh bang. Jadi kendala gue di situ ternyata gitu. Jadi kayak ngelihat stok banyak apa segala macem nggak masalah gitu. Tapi kayak ngeliat wih indah ya produk gue gitu. Padahal kan di bisnis nggak boleh tuh bang kayak gitu. Nah makanya akhirnya gue hire temen gue juga, salah satu partner gitu. Ya dia emang fokusnya di jualan gitu. Maksudnya dia bisa bantuin jualin, ya udah. Akhirnya kita kolaborasi. Dari awalnya tingkat kepuasan gue hanya jadi produk yang cakep dan good looking, tapi ketika itu diterima di market dan didistribusikan dan mereka seneng gitu, dapat feedback positif, ya tingkat kepuasan gue lebih naik lagi ke situ. Jadi bukan sekedar jadi produk aja ya gitu. Tapi sampai laku gitu. Ujung-ujungnya kan ya mesti hidup gitu kan. Cash flow juga mesti jalan. Itu sih bang. Yang dirasa lu rasain. Prestasi tertinggi dari Amosi apa? Prestasi tertinggi dari Amosi. Dari Amosinya gitu. Iya. Apa ya? Kalau capaian pribadi kan tadi banyak ya. Ada lah beberapa lah ya. Amosi apa ya? Kalau Amosinya di saat gue ini si Amosi ini udah bisa keterima itu jadi betul. Puncaknya kalau gue lihat sih mungkin baru 2019. Gue nggak tahu ya, mungkin orang anggap ini bagian prestasi apa enggak, tapi dari dulu emang gue pengen bisa bikin brand yang multi produk gitu loh bang. Maksudnya ada beberapa brand yang begitu lahir rilis fokus di tas-tas gitu, powerful, kuat, celana kuat misalkan. Kalau gue kayak dari awal harusnya bisa nih orang kalau misalkan mau traveling punya produk Amosi atas sampai bawah, pakai Amosi dan cukup baik gitu keterimanya. Nah gue ngeliatnya 2019 2020 itu mulai tercapai gitu loh bang. Jadi gue ngelihat Amosi sudah bisa nampak dan terlihat sebagai sebuah brand ketika memang hasil produksinya tuh dari atas sampai bawah jadi gitu loh bang. Menurut gue pencapaian Amosi terbesar gue bisa sampai ke arah situ ketika dari artikel produk gue udah bisa melengkapi keseluruhannya, walaupun memang ya dari segi kualitas dan apapun lah itu namanya kita tetap improve tiap tahun. Ke situ kayaknya sih bang. Itu prestasi tertinggi dari Amosi gitu ya. Iya mungkinnya gue rasa di 2019 2020 inilah ya. Ya karena kalau 2020 kita nggak bisa naik COVID ya. Aduh. 2019 sedih memang, kalau diceritain mah. Memang jadi momen terindah buat Amosi bagi lo ya. Iya betul. Outdoor lah ya. Itu juga lagi naik-naiknya kali ya bang. Brand-brand lokal tuh 2019 ya. Ya kayaknya 2019. Iya, peak gitu ya 2018-19. Kalau brand impor itu 2015. Oh gitu. 2015 itu peaknya. Terus 2017 mulai redup lagi ya. 2018 banyak yang rintis nih kayak Pinnacle. Brand-brand lokal masuk. Terus ada Pinnacle, ada Yamitala, terus apa lagi ya? Mulai kedengeran lah itu produk-produk mereka itu. Mulai pada lahir ya. Iya. Gitu sih bang. Jadi Amosi ada di
2019 ya mulai jadi iya, titik ininya lah ya. Gue ngeliat tuh kayaknya sudah menjadi utuh gitu. Karena kalau 2016 kan ngerintis masih jualan gelang aja gitu. Mau dibilang brand juga kayaknya gue masih nggak pede gitu. Tapi kalau udah bisa semuanya jadi 2019 tuh kayaknya lebih senang lah gitu melihatnya. Itu sih. Penjualan masih di Indonesia atau udah sempet sampai keluar? Oke, kalau beberapa konsumen Asia sih sebenarnya udah ada, walaupun masih incas customer per customer tuh kayak Malaysia, Singapura, Hong Kong ada gitu. Tapi memang bukan fokus distribusi utama, kita masih tetap di lokalan itu masih cukup dan besar. Udah bisa didapetin di seluruh toko gitu. Ya bukan di seluruh toko, di beberapa daerah di Indonesia udah ada produk Amosi ya. Pada akhirnya ya di beberapa pulau besar sudah ada, tapi memang masuk tahun-tahun 2020 ini ya kita fokus di Jabodetabek dan toko-toko rekanan yang memang udah cukup bagus lah, misalkan tektokannya sama kita sejauh ini. Itu sih bang. Balik lagi ke Rod Miles. Adiknya Amosi ya. Adiknya Amosi. Berarti si Rod Miles ini mungkin bukan dari nol ya mungkin ya? Iya, bukan dari nol. Karena dari segi permodalan nyomot dari Amosi. Dari Amosi. Gitu ya. Gitu sih. Akan dibuat seperti apa sih Rod Miles? Nah itu yang menariknya sih bang. Apakah sudah tren sepeda selesai Rod Miles dimatikan? Iya, itu juga yang beberapa jadi problem sih bang. Kemarin tuh ada beberapa temen lu aja mumpung loh. Nanti kalau misalkan tren lagi turun, Rod Miles nggak laku mau gimana gitu. Mungkin kalau orang yang berkaca ngelihat sepeda, dia baru tahu sepeda pada saat pandemi ini gitu. Nah mereka akan ngelihatnya lingkupnya hanya segitu doang gitu bang. Tapi kalau gue juga berpartner sama salah satu temen yang emang hobi sepedaan udah lumayan lama lah gitu. Ceruk ini udah ada dari belasan tahun yang lalu dan mulai berkembang kuat lumayan lama, naik turun redup. Momentumnya udah dapet di sini. Gue ngelihat ya itu tadi gue bilang kuenya udah cukup membesar dan gue justru mau mengeksplorasi jauh lebih dalam gitu loh bang. Bahkan ya gue ngelihatnya kalau Amosi memang sudah fokus di fashion seperti itu, Rod Miles ini akan jauh lebih technical gitu. Technical dari segi persepedahan ya. Gitu karena kan kita ngomongin produk yang memang sanggup untuk bisa dibilang ekspedisi gitu loh bang. Perjalanan touring jarak jauh dengan kita ngomongin tas lah ya, belum ke aparelnya dulu. Tas yang memang bisa mengakomodir kebutuhan si explorer ini pada saat bersepeda. Jadi kayaknya justru R&D-nya jauh lebih dalam, produk yang dihasilkan harusnya jauh lebih gokil gitu untuk Rod Miles ini. Tanpa ngomongin masalah sepedahan naik atau turun. Kayaknya gue ngeliat Rod Miles ke situ sih. Arahnya udah ke arah sana dan akan tetap dipertahankan juga. Betul, malah lebih serius kayaknya. Lebih serius yang si ini. Betul. Gitu sih bang. Pusing nggak? Ya itu dia sih. Mungkin lu aja yang baru ngedenger gitu kak. Karena beberapa temen juga yang lihat Ki, lu kok ngurusin Rod Miles. Jadi kayak gue di Facebook, Instagram tuh gue posting tuh Rod Miles. Amosi bangkrut ya gitu. Jadi orang enggak gitu, kita baik-baik aja. Amosi ada stok barang ada, penjualan ada juga. Cuma gue lebih memilih momentumnya antara yaitu dua ini. Gue baru buka-bukaan kan di sini. Jadi antara rilis produk baru di September dengan kondisi peroutdooran yang sedang gonjang-ganjing gitu, atau enggak gue memilih untuk menahan cash flow. Tapi kan masanya sebagai pebisnis ada duit sekian, lu tahan sih, lu diemin kan nggak mungkin juga, nggak sehat lah gitu. Akhirnya gue pikir udah gitu, kita bikin brand baru, gue kulik lagi aja dari awal. Lahirlah brand baru ini dan pusing bener Bang. Coba lu bayangin R&D 2 buah brand ya, kalau misalkan hanya sekedar bikin tas sepeda ecekeble yang 45-50 ribu ya cepet lah gitu. Gue tinggal cari Shopee tas sepeda, order, gue lempar ke produsen. Jadi kali banyak kali sering gampang gitu. Cuma nggak gitu kan ya, pusing sih Bang. Bener. Apa lu nambah tim lagi buat Rod Miles? Saat ini sih masih orang yang sama di Amosi. Tapi kalau misalkan yang ngebantuin untuk publikasi kan ada yang gue bilang partner tambahan itu juga, itu udah ada. Tapi justru karena core power gue udah kuat di desain dan production, gue coba kuat di situ. Partner gue Leo dan bini gue megang finance udah kuat di situ. Gue sebenarnya lebih ngulik ke tim buat media campaign Bang, foto produk, video kita bikin campaign. Nah itu makanya akhirnya gue putusin ketika gue megang 2 brand, salah satu ruangan di kantor dan rumah ini gue jadiin studio full gitu. Jadi gue nge-hire ada 2 orang baru, masih freelancer, mereka juga masih kerja harian, tapi
mereka akan bikinin konten untuk Amosi dan Road Miles dengan jauh lebih serius, gue bisa bilang kayak gitu. Nah kalau buat yang R&D produknya gimana ya? Iya itu pada akhirnya gue nggak bagi jadwal sih bang. Jadi kayak misalkan ketika memang gue fokus, jadi kayak harus lebih rapih gitu loh bang. Gue ngeliatnya dulu pas di Amosi kayak udah terlalu ada di zona nyaman, kayak oh ya udah bikin produk gini, nanti abis riset gini, produksi kalau misalkan memang belum selesai nggak ada push gitu, nggak ada tekanan. Nah begitu ada 2 brand justru gue harus jauh lebih rapih gitu loh bang. Jadi gue kayak ngejadwalin, oke sekarang proses desain dulu Amosi, udah gue pikirin dulu Amosi kontennya mau seperti apa, tampilan visualnya, bentuk bahan, udah kelar Amosi masih mentah nih bang, Road Miles dulu nih gitu. Jadi kayak harusnya Amosi ini sampai matang dulu gitu kan, baru rilis. Kalau ini nggak, setengah matang dulu, setengah matengin baru jalan produksi gitu. Bener kata lu, pusing. Yang lebih prioritas lu yang mana? Misalnya kalau harus milih salah satu gitu yang difokusin. Tetap Amosi. Jadi walaupun gue bilang nanti Road Miles gue garap jauh lebih serius, ya nanti mungkin di 2021 ya kalian harus lihat Amosi itu ya jauh-jauh lebih serius lagi gitu. Gue tidak akan lupa kacang sama kulit lah gitu. Gue juga Amosi yang ngebantu gue banget kok. Jadi jangan salah paham. Jangan sampai salah paham. Jadi 2021 sebetulnya yang akan jadi menarik buat Amosi ya. Betul, karena apa ya bang, maksudnya ya coba dulu bayangin gue proses riset produk itu mungkin hanya sekitar 1 bulan, 1,5 bulan rilis. Ini gue sengaja nahan lama, rilis produk pack up collection yang early season itu gue di Maret Indofest 2020. Waktu itu gue launching di Indofest JCC. Puasa tuh Maret, kita masih jualan kan April, Mei, Juni, tapi kan kondisi gini terus kan toko Juli gitu masih jualan tetap. Nah harusnya keputusannya Juli itu gue udah mulai R&D lagi selama sekitar 2 bulan untuk gue rilis produk baru di kuartal terakhir kan, September, Oktober gitu. Nah gue pause semua itu bang. Bertapa ada tuh Amosi gitu, biarin aja ada orang mau ngomong apa, Amosi kemana, Amosi ya udah nggak apa-apa, pokoknya 2021 harus ngegebrak banget dan insya Allah sih persiapannya udah mulai matang. Nah, udah disiapin ya buat udah konsep barunya di itu 2021. Sejauh apa perbedaannya? Yang 2021 sama yang sekarang? Kalau sangat jauh atau masih ada rootsnya gitu? Rootsnya sih masih ada, cuma untuk beberapa orang yang udah tahu atau udah ngelihat Amosi sih langsung kayak, wih anjir kok Amosi gitu. Berbeda gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ditilik sampai ke dalam atau bahkan sampai kayak ngobrol ke gue ya rootsnya nggak goyang. Amosi itu begini gitu lah. Cuma emang cara mengemas sama tampilan desain, campaign-nya segala macam itu kita turn around 360 bahkan bisa gue bilang gitu bang. Gitu. Hanya di bagian konten sebetulnya. Kalau dari produk penggunaan bahan segala macam kemungkinan akan ada yang sama sih, tapi bentuk-bentukan apa ya, jadi kayak dulu kan terlalu dirumitkan, gue sempet bikin kayak enamel pin, aksesoris glow in the dark, lucu sih, banyak yang laku, gelang-gelang masih ada. Mungkin 2021 itu kayak udah gue ilangin gitu, jadi fokus memang di apparel, carry good, dan ini pokoknya atas sampai bawah sih. Lebih ke situ. Terus yang unsur etnik ini yang tetap ada. Iya. Atau mulai digeser? Mulai digeser dengan konten yang lebih baru sih. Enggak, kalau di produknya gitu. Kalau di produknya kan semuanya ada corak etnisnya. Iya. Itu akan tetap dipertahankan atau digeser juga itu? Kemungkinan akan digeser malah. Akan digeser juga. Kemungkinan akan digeser. Oke. Gitu. Itu yang mungkin bisa ditunggu nih dari gebrakan si Amosi ini. Amin. Semoga aja pada nerima ya Bang. Jangan-jangan nanti gue bikin yang aneh-aneh tiba-tiba responnya gimana. Cuma nggak apa-apa lah. Kepuasan gue emang di kulik-kulik produk, kalau emang ternyata diterima enggaknya ya jadi masukan sih buat ya betul bismillah lah. Tapi selama apa ya, selama masih ada di konsepnya, masih betul. Ada di rootsnya, masih tetap diterima kok. Amin. Karena punya karakter. Si Amosi punya karakter. Karakter yang nggak banyak orang punya ya. Bukan nggak banyak orang punya sih, nggak banyak brand punya ya. Yang ada cuma Amosi buat brand lokal ini gitu. Amin. Gitu.
Ada yang mau disampaikan lagi nggak Ki buat closing statementnya nih? Closing statement, ya gue thank you banget Bang Indra udah mampir jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Ya mesti dari Jakarta ya, ada yang salah lagi. Takutnya ngira mungkin karena beberapa logat gue sering ke Bandung, ada yang ngira gue di Bandung. Mesti di Jakarta. Makasih Bang Indra udah mampir. Ya palingan kalau closing statement, gue sih sebenarnya ya semoga yang nonton ini juga nanti kita bisa saling berangkulan. Outdoor tuh ya kayak tadi kita ngobrol sih Bang gitu. Kita gue cuma pengen saling rangkulan dulu tuh. Gue sempat bikin salah satu komunitas yang gue coba rilis namanya Born Makers Bang. Jadi gue ngumpulin makers brand, lalu gue undang, gue minta acara slot buat ngisi panggung di Indofest untuk ngobrolin soal ya kebangkitan brand lokal tapi khusus di outdoor gitu. Tapi memang kayaknya kurang kuat gitu. Nah gue sih harapan kalau emang udah sempet bikin itu. Udah Born Maker waktu itu rilis di Indofest, gue udah ngisi salah satu acara talk show yang gue undang ya itu Mas brand Bowo, apa aja? Mas Bowo, Pinnacle, Pamuklis, ya Mitala. Waktu itu gue udah sempat ngobrol bertiga, kita ngomongin ya brand-brand lokal gitu. Cuma ya mungkin karena memang masing-masing sibuk ngurusin brandnya, salah satunya itu. Terus juga memang koordinasi yang agak jauh antar kota atau apapun lah itu gitu. Harapan gue sih buat makers brand baru berlahiranlah kalian gitu loh 2021, karena pandemi ini malah justru ya kalau dilihat dari sisi negatifnya banyak ya, capek nanti vibes-nya moodnya jadi gitu gitu. Tapi kalau positifnya gue ngelihat banyak orang yang pada akhirnya berbenturan sama keterdesakan, akhirnya ngapain nih gue gitu, dagang kali, bikin brand kali. Nah itu jadi kreatif jadinya. Betul, berlahiranlah kalian. Gue sih open kalau emang kita mau saling bergandengan tangan. Harapan gue sih outdoor ini positif, lingkarannya kebentuknya circle-nya akhirnya jadi sehat dan saling bantu sih Bang satu sama lain. Gue sih kepengen itu. Ya kebetulan juga kan ada ajakan juga gitu buat ngumpul bareng, buat di QC bareng gitu produknya. Betul. Biar apa ya? Biar jadi kualitas yang bagus. Amin. Mumpung gratis juga. Mumpung gratis ya. Sayang ya kita mau di QC produknya tanpa perlu bayaran gitu. Iya. Bukan kita yang minta tapi orangnya yang minta, ayo kapan kita ngumpul supaya produk lokal Indonesia ya lebih baik gitu. Siapapun boleh ikut gitu. Gitu mungkin yang pengen disampaikan juga. Amin. Masih ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, udah cukup. Itu aja. Nah, jadi kalau mau cari produk Amosi dan Road Miles di mana? Iya bisa ke Instagram @amosi AMMOSSI. Ya Road Miles kalian buka aja roadmiles.id. Itu yang suka sepedahan. Ya, makasih banyak buat Eki. Sampai ketemu lagi. Oke. Bye. Bye.